الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين أخلاقنا بالحسنات والحلم يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ورابعها معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط. Setelah kita membicarakan rukun sembahyang yang ketiga, yakni menutup aurat, kita masuk kepada syarat sah sembahyang yang keempat, yaitu mengenal masuk waktu. Kita ulangi, syarat sah sembahyang yang keempat adalah mengenal masuknya waktu. Yaqinan aw dhannan, baik secara yakin, aw dhannan atau dhann. Yakin itu memang kelihatan. Dasar kelihatan mataharinya tenggelam umpamanya ketika masuk waktu maghrib. Kelihatan bayang-bayang sesuatu lebih panjang daripada sesuatu itu. Umpamanya sesuatu tingginya semeter, ternyata hambayanya lebih panjang daripada tiang yang semeter tadi. Yakinnya melihatnya, berarti masuk waktu asar. Nah, al-dhannan atau dhann. Nah, kalau dhann ini dengan teori yang ia miliki, sehingga mempunyailah jadwal bila jam sekian masuk asar, bila jam sekian zuhur masuk, bila jam sekian maghrib. Nah, maka sudah sah sembahyangnya. Jadi kita ulangi, syarat sah sembahyang yang keempat mengenal maksud waktu, baik secara yakin ataupun secara dhann, sangkaan. Faman shalla biduniha, maka barang siapa yang salat dengan tanpa mengenal masuknya waktu, behepal aja, lam tasihha salatuhu, tidak sah salatnya, wa in waqa'at fil waqti, dan sekalipun salat itu jatuh di dalam waktunya. Sekalipun memang benar masuk waktunya, tetapi inya kada mempunyai ma'rifah, kada mengenal masuknya waktu, baik sangkaan ataupun atau yakin tadi. Nah, kenapa kada sah walaupun sudah masuk waktunya? Aku jasidin sudah latihan sembahyang zuhur, sudah. Tahulah pada masuk waktunya. Aku behepalai tadi jasidin. Nah, kada kenal behepal ya. Ternyata ketika diteliti, ternyata memang masuk umpamanya jam 1 sidin. Nah, tetapi karena kada mengenal masuknya waktu, kada sah sembahyang sidin. Li'anna al-i'tibara fil ibadati, karena bahasanya yang diiktibar dari
di dalam ibadat itu bima fi dhannil mukallaf, dengan apa yang dalam sangkaan orang yang mukallaf. Wa bima fi nafsil amri, dan dengan sesuatu yang ada di kenyataan yang ada. Sangkaan dan kenyataan yang ada. Ketika sembahyang umpamanya, ternyata dia merasa ada sesuatu yang keluar. Merasa. Dasar ada merasa. Yakin benar keluar itu? Dari kemaluannya umpamanya. Menetes. Kencing umpamanya. Diterusakannya sembahyang. Kada sahnya. Walaupun ketika dibuka, kada disangkaannya sudah ada apa ngarannya, ada najis ketika itu. Atau kada ada menyangka-nyangka, kada merasa. Tapi ketika habis sembahyang, dibukanya selawar dalam, ada tetesan kencing ketika itu. Aku jadi yakin bang pada kada ada keluar. Tapi ketika habis salam, dibuka celananya ada najis. Maka walaupun yakin banget tadi, tetap ada. Karena dalam sangkaan dan kenyataan. Habis sembahyang celok kantung teh cacak dalam kantong. Aku jadi yakin benar kan ada teh cacak tadi. Katanya habis salam dibuka kan ada teh cacak. Nah, walaupun jelas yakin banget sangkaannya, tapi dalam kenyataannya. Jadi ada kenyataan, ada nafsu. Harus kedua-duanya, ada sangkaan, dhannil mukallaf, ada fi nafsil amri. Nah, lalu waktu-waktu salat sembahyang itu apa namanya? Nah, waktu zuhrin min zawalin ila masiri zillin, min zawali syamsi ila masiri zillin, zilli kulli syai'in mislahu ghaira zillil istiwa. Waktu salat zuhur kita hendak kenal mulai ketika zawal. Zawal itu tergelincir secara bahasa. Apa maksudnya gelincir? Ketika matahari persis di tengah alam, itu namanya istiwa. Istiwa ini belum masuk waktu salat zuhur. Tetapi ketika matahari kemudian bergeser ke arah barat, maka inilah disebut dengan zawal, tergelincir dia, tergelincir dari tengah matahari. Nah, ketika sudah tergelincir, maka disitulah mulai masuk salat fardu, waktu salat zuhur. Kapan selesainya? Ila masiri zilli kulli syai'in mislahu ghairi zillil istiwa. Sampai jadi bayang-bayang setiap sesuatu sama selain daripada bayang-bayang istiwa. Jadi ketika bayang-bayang sesuatu umpamanya ada tiang 1 meter, kan matahari, bayang-bayang sesuatu itu semakin matahari ke arah barat makin memanjang, berpanjang. Makanya ketika hampir senja, kalau kita berdiri, maka luar biasa panjangnya bayang-bayang kita ini. Nah, ketika sesuatu dengan bayang-bayangnya sama, tingginya 1 meter, bayang-bayangnya juga 1 meter persis, maka berakhirlah waktu salat fardu zuhur. Kemudian waktu asar. Waktu asar, waktu asrin min akhiri waktu zuhri ila ghurubi jami'i qarsi syamsin. Waktu asar dari berakhirnya waktu zuhur. Mulai habis waktu zuhur, otomatis langsung masuk waktu asar. Ila ghurubi, sampai tenggelam jami'i, seluruh lingkaran matahari. Kan matahari itu ketika dia tenggelam, apalagi di tepi laut kita melihat, kada langsung tenggelam kan separuh. Nah, kalau belum tenggelam seluruhnya, maka belum berakhir waktu asar. Ketika habis tenggelam semuanya, disitulah masuk waktu asar. Selama matahari itu masih ada,
kelihatan belum habis waktu asar, belum masuk waktu maghrib. Kemudian waktu maghrib, kapan? Waktu maghribin min maghibis syafaqil ahmar. Nah, maka ulangi. Waktu maghribin minal ghurubi ila maghibis syafaqil ahmar. Waktu salat maghrib mulai tenggelam seluruh matahari, maka otomatis langsung masuk waktu maghrib, berakhir waktu salat asar. Sampai kapan? Sampai maghrib, sampai hilang asyafaqil ahmar, benderang cahaya merah di arah barat. Kan setelah tenggelam, ini kalau kita kebetulan melihat, seandainya melihat nih, wayah ini tuh, setelah tenggelam matahari ada cahaya kemerah-merahan di tempat tenggelamnya matahari. Nah, selama cahaya merah itu ada, belum habis waktu maghrib. Nah, tetapi ketika hilang gelap sama sekali, tidak ada lagi cahaya, maka saat itulah berakhir waktu salat maghrib. Kita rata-rata kada terperhatikan nang intuh, karena kita kada lagi nang yakinan nang ini, kita zannan. Menurut kita langsung kita dengan apa ngarannya, dengan keilmuan mereka yang bisa menghitung jam ini, jam sekian masuk maghrib, jam sekian waktu isya, kada suah lagi. Tapi seandainya kita kainah jam mati, orang azan kada ada kedengaran, masuk ke zuhur apa asar belumkah masuk ke asar, kita turun ke halaman, ada cahaya matahari, berdiri kita, berapa tinggi sesuatu, ukur dengan bayang-bayangnya. Nah, langsung tuh melihat. Pas hujan pulang, nah kayak pemun hujan yang ini, maka kita pun mencari dengan cara yang lain, tunggu matahari timbul. Nah, cuma sudah tahu. Nah, pian sudah sampai asar, sudah. Apa sampai asar? Nah, dalam perkiraan kira-kira mun sudah berjam-jam nang ini, imbah nang mani jam nih habis zuhur nyata dah. Nah, itu kan ada zan, ada sangkaan. Nah, kemudian waktu isya dari hilangnya min maghibis syafaq, dari hilangnya cahaya kemerahan di arah barat setelah tenggelam matahari tadi, mulai hilang, selesai habis waktu maghrib, langsung otomatis masuk isya selesai. Masuk isya masuk. Nah, sampai mana? Ila tulu'i fajrin, sampai terbit fajar. Ini waktu salat yang paling lawas isya. Mulai hilang cahaya kemerahan di arah barat setelah tenggelam matahari sampai terbit fajar. Nah, ketika terbit fajar, masuklah waktu subuh. Nah, masuk waktu subuh, fajarnya fajar sadiknya, fajar itu dua rupanya, ada fajar sadik, ada fajar kazib. Kalau fajar kazib ini fajar dusta, masih ada cahaya-cahaya dikit-dikit. Nah, itu biasanya ketika fajar kazib neng ini, bubuhan ayam itu sudah berkokok. Nah, ketika fajar sadik kelihatan melintang garis cahaya tuh. Kalau kita mau melihat ketika masuk waktu subuh tuh melintang cahaya. Nah, fajar sadik. Nah, sampai kapan? Ketika masuk fajar sadik, saat itulah masuk waktu subuh ila tulu'i ba'dis syamsi, sampai terbit sebagian matahari. Jadi bila sudah muncul matahari, maka sudah selesai berakhir waktu salat fardu subuh.